rontok itu dosa-dosanya. Sedang yang dipuji malah ketipu oleh pujian, tidak bisa tobat, tidak gugur dosanya, malah nambah dosanya. Ujub, takabur karena pujian dan penghargaan, sehingga makin tebal. Jadi jangan berburuk sangka. Kita simak dulu surat Al-Baqarah ayat walanabluwannakum bisyai 154 atau 55. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang akan memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Demikianlah Allah membuat takdir kepahitan itu selalu lebih kecil dibanding nikmat. Bisyai, sedikit saja, ya kan? Sakit gigi satu aja udah cukup, ya. Karena satu juga paten. Kalau sakit gigi sabar atau syukur? Sabar dan syukur, tepat. Yang sakitnya disabari, yang tidak sakitnya disyukuri. Jadi banyak sabar, banyak syukur. Banyak yang sakitnya, banyak yang tidak sakitnya. Begitu. Tapi sayang, kita fokusnya kepada sakitnya, lupa kepada nikmat lainnya. Saya tanpa bermaksud meremehkan penderitaan seseorang yang pernah diambil rahimnya. Sedih sekali karena tidak mungkin punya anak. Tapi ketika ditanya apakah jantungnya sakit, oh alhamdulillah jantung saya sehat. Mungkin paru-parunya ada flek atau ada kerusakan, oh enggak, alhamdulillah. Atau mungkin ginjalnya ada, oh alhamdulillah saya tidak gagal ginjal. Empedu mungkin mengeras, tidak. Mungkin saraf-saraf kejepit, oh alhamdulillah saraf saya normal. Atau ingatan mungkin ada kurang, oh normal, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, hanya rahim katanya, yang lainnya normal, pulang saja. Yang tadinya sangat sedih menjadi bersyukur, tergantung fokusnya kemana. Salah satu cara lain agar kita sabar, fokuslah kepada karunia yang Allah berikan. Ada orang yang sebel ke kita, ya sudah, tidak apa-apa. Bukankah lebih banyak orang yang baik ke kita? Ibu baik, bapak baik, teman-teman baik, saudara baik. Kenapa kita fokus kepada yang sebel? Jadi kita menderita, salah sendiri.
Ada yang nge-WA satu patah kata, nggak enak, kamu seperti perkedel. Kita perkedel bukan? Berarti dia tidak tahu perkedel. Atau memang kita mirip. Tinggal di delete, baca yang enak-enak, selesai. Tapi kita suka ngegulung satu SMS yang tidak enak, dipikirkan, sakit hati, sampai lupa kepada orang-orang yang sayang, yang baik, yang menghargai. Ini tidak adil. Benar? Dan belum lagi ingat pahala. Karena ada pahala yang tidak bisa diraih kecuali dengan kepahitan. Belum lagi ingat derajat, ada derajat di sisi Allah yang tidak terkejar oleh amal kita, tapi terkejarnya oleh bala. Kita dikehendaki Allah naik ke satu derajat, sholat tidak khusyuk, saum juga pas-pasan, ngaji sedikit, sedekah pelit, tapi Allah mau ngangkat derajat, tidak keangkat nih oleh pahala kita, karena minus terus. Bala nih, difitnah, kena sakit, apa, sehingga pahala dari kesabaran ini bisa mengangkat derajat kita. Ini ada kisah menarik. Ada seorang yang ibadahnya standar saja, tapi hatinya peka. Ilmunya juga tidak banyak, tapi belum banyak, tapi hatinya peka. Ditanya kepada guru, kenapa mbah? Hamba Allah ini kok hatinya peka, sedang yang ini kurang peka. Apa jawaban guru saya? Lihat saja ujiannya. Benar saja, ini ujiannya banyak, bertubi-tubi, sehingga rontok itu dosa-dosanya. Sedang yang dipuji malah ketipu oleh pujian, tidak bisa tobat, tidak gugur dosanya, malah nambah dosanya. Ujub, takabur karena pujian dan penghargaan, sehingga makin tebal hatinya. Makanya jangan berburuk sangka nih kepada orang-orang yang banyak ujiannya, karena boleh jadi habis dosanya terangkat derajat. Kita suka kagumnya dengan yang dikasih kemudahan, kelapangan, belum tentu itu ngangkat. Kalau tidak jadi ahli syukur, itu istijraj. Nauzubillahi min dzalik. Mana yang baik? Tidak punya uang lalu sabar. Mana yang saudara sukai? Banyak uang tapi syukur. Langsung cerah. Saya lihat saudara tegang, takut pilihannya yang membuat terkabul, menderita. Tenang saudara, karena saya juga seperti saudara ya. Terima kasih. Cukup? Ada lagi yang mau dibacakan, disampaikan, Ustaz? Surat Asy-Syura, surat 30, ayat surat ke-42, ayat 30-31. Surat ke-42, ayat 30-31. ayat 30-31. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir wa ma antum bimu'jizina fil ardi wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu, dan kamu tidak dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di muka bumi, dan kamu tidak akan memperoleh pelindung atau penolong selain Allah. Begitulah keburukan-keburukan dosa yang kita lakukan
akan menimpa kita. Nah, Allah menggugurkannya di dunia ini dengan berbagai kepahitan. Capek saja menggugurkan dosa. Banyak masalah itu menggugurkan dosa. Dan Allah akan menggugurkan dosa bagi gugurnya daun-daun. Maka ridolah kepada berbagai kepahitan. Ridho itu bukan tidak ikhtiar. Nasi jadi bubur ridho sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal jadi bubur ayam spesial. Ridho dengan satu takdir sambil ikhtiar ke takdir lain. Sakit gigi ridho sambil pergi ke dokter gigi. Sesampainya di dokter gigi ada tulisan, maaf dokter tidak praktek. Karena sama seperti saudara, sakit gigi. Ini tidak ada dokter gigi nulis kayak gini, ya enggak? Bagaimana kalau dokternya tidak praktek? Kan ridho lagi. Tidak boleh mengatakan, tahu begini saya tidak akan pergi. Ini adalah kesalahan. Bagaimana tidak pergi sudah nyampe. Kalau genteng jatuh kena jidat, bagaimana? Benjol. Terima, hadirin, dah sudah tanda terimanya, ya.